hari ini seperti biasa ya, sebelum anak-anak belajar di rumah, kita akan devosi dulu. Yuk, sebelum devosi kita berdoa ya. Ya, semua tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Bapak, terima kasih kalau hari ini Engkau masih berikan kami kesehatan dan sukacita. Kami mengucap syukur kalau kami masih bisa berdevosi secara online sebelum belajar. Tuhan, tolong kami agar kami dapat mengerti tentang kebenaran firman-Mu yang disampaikan. Biarlah Tuhan kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang mentaati kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, hari ini Bu Intan mau bercerita dengan tema dedikasi hidup dalam anugerah Allah. Yuk, sebelum Bu Intan cerita, kita mau baca sama-sama Alkitabnya ya. Anak-anak lihat Alkitabnya anak-anak di Filipi 2. Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Ini lumayan panjang, jadi anak-anak harus fokus bacanya. Nanti Bu Intan bacakan, anak-anak lihat Alkitab yang ada di rumah ya. Kita lihat di Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Sudah ketemu semua? Oke, good. Sekarang kita baca ya, anak-anak perhatikan dan ikut membaca. Filipi 2 ayat 1 sampai 11 dengan judul perikop, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini ya. Jadi anak-anak, di Filipi 2 ayat 1 sampai 11 ini menjelaskan kepada kita, memberikan nasihat kepada kita supaya bersatu merendahkan diri di dalam Kristus. Anak-anak masih ingat nggak tentang devosinya Bu Intan yang sebelumnya? Tentang dedikasi manusia yang akhirnya berubah karena dosa. Harusnya manusia hidup untuk memuliakan Tuhan, harusnya manusia hidup untuk mengasihi sesama. Tapi karena manusia sudah berdosa, manusia akhirnya mementingkan diri sendiri. Apa-apa untuk aku, apa-apa untuk diri sendiri dulu, tidak mementingkan orang lain, apalagi memuliakan Tuhan. Nah, di Filipi 2 ayat 1 sampai 11 ini mengingatkan lagi kepada kita bahwa Tuhan Yesus sudah kasih contoh yang nyata. Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah Raja, yang sangat mulia, Tuhan rela datang ke dunia, lahir ke dunia, jadi anak bayi di dunia. Bahkan lahirnya di kandang domba. Tuhan sangat merendahkan dirinya untuk menyelamatkan manusia, untuk menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Setelah Tuhan lahir di kandang domba, Tuhan tinggal di bumi, Tuhan bisa merasakan sakit, Tuhan bisa merasakan sedih seperti kita. Setelah itu
Tuhan Yesus diapakan? Tuhan Yesus dipukulin, Tuhan Yesus ditombak perutnya, Tuhan Yesus disalib, dikasih mahkota duri sampai sakit sekali anak ya. Dan sampai akhirnya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Itu buat apa? Untuk menunjukkan kasihnya Tuhan Yesus, agar manusia yang harusnya dihukum, yang harusnya masuk neraka, yang gak bisa masuk surga, bisa ditebus dosanya dan bisa masuk surga. Tuhan mau merendahkan dirinya. Tuhan Yesus tidak egois ya. Tuhan Yesus tidak mementingkan dirinya sendiri. Nah anak-anak, kita ini kan anaknya Tuhan Yesus ya. Jadi kita harus mencontoh sikapnya Tuhan Yesus, teladannya Tuhan Yesus. Di Filipi 2 ayat 11 ini dikasih tahu bahwa kita harus rendah hati. Kita tidak boleh egois, kita tidak boleh mementingkan diri sendiri, kita tidak boleh apa-apa untuk aku aja, apa-apa untuk aku aja, temanku nggak usah dikasih, orang tuaku nggak usah dikasih. Padahal apa yang Tuhan ajarkan? Tuhan minta kita mengasihi sesama kita ya. Tuhan minta kita menghormati orang tua kita. Tuhan minta kita mengasihi teman-teman kita ya anak-anak ya. Jadi anak-anak, Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan Yesus sudah lebih dahulu memberikan contoh dan teladan yang sangat luar biasa. Sebagai anak Tuhan, kita harus mengikuti dan menaati yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan contohkan. Oke? Siap ya anak-anak ya. Setiap hari kita belajar terus agar kita bisa sama seperti Tuhan, agar kita bisa memiliki kasih yang besar seperti yang Tuhan kasih ke kita. Oke? Nah, demikianlah devosi hari ini. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Yuk, semua tangan dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Bapak, terima kasih kalau hari ini kami kembali diingatkan tentang betapa besar kasih-Mu kepada kami. Tuhan, tolong kami dan mampukan kami untuk menjadi sama seperti Engkau Bapa, memiliki kasih yang besar, memiliki kerendahan hati untuk mengasihi sesama kami. Ajari kami Tuhan untuk jadi anak yang tidak egois. Ajari kami Tuhan untuk jadi anak yang tidak mementingkan diri sendiri. Terima kasih Bapa, kiranya Roh-Mu Tuhan yang selalu menyertai pelajaran kami hari ini, dan Engkau terus yang memampukan kami, memampukan anak-anak-Mu untuk bertumbuh menjadi anak yang taat dan penuh kasih. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Oke anak-anak, terima kasih sudah mengikuti devosi hari ini dengan baik. Tetap semangat, belajar yang rajin, Tuhan memberkati. Bye-bye.